nyemprot. Biar aman, steril lah. Gak gitu juga kali. Selamat pagi Pak Vincent dan Pak Desta. Selamat pagi Mbak. Nih Mbak, disinfektan, sarung tangan, masker. Waduh, Pak Desta tidak perlu takut menginap di hotel karena kita sudah ada protokolnya. Oke, ini aman. Tenang Pak, semua fasilitas selalu dibersihkan dengan disinfektan secara teratur. Berenang enak nih. Mana boleh Desta. Tenang Pak, jumlah tamu yang bisa memakai fasilitas dibatasi sesuai protokol biar aman. Tidak usah bawa plastik segala Pak, kita sudah ada protokol untuk kebersihan kamar hotel. Terima kasih ya Mbak ya. Selama kita di sini kita bisa liburan dengan tenang. Terima kasih Pak Vincent dan Pak Desta. Yang perlu diingat bahwa protokol kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dari Kemenparekraf bikin semuanya tetap produktif tapi aman dari COVID-19. Karena Indonesia Care. Indonesia Care, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya sudah rapi hari ini. Insya Allah mau berangkat ke Bali. Sekalian mau tahu juga nih, saya baru pertama kali lagi pergi keluar kota naik pesawat nih. Seperti apa kira-kira nanti kondisi di bandara dan lain sebagainya. Kita sekarang udah nyampe di bandara Terminal 3. Akhirnya ke bandara lagi. Nah ini sebelum masuk seperti biasa kita harus cuci tangan dulu ya, hand sanitizer. Airport Health Center. Nah ini kalau mau rapid test bisa ke lantai dasar, tapi alhamdulillah gue udah swab. Nah jadi nggak pakai rapid lagi. Dan memang persyaratannya sekarang kalau mau pergi ke luar kota itu harus swab gitu. Dan gue sudah melakukan itu kemarin, hasilnya alhamdulillah negatif. Yuk gue masuk. Habis keluar tadi X-ray, ada lagi. Selalu mencuci tangan. Jadi memang benar di sini protokol kesehatannya begitu ketat dan bagus ya. Ini mencontohkan bahwa ini untuk keamanan kita kalau mau berangkat ke luar kota, protokol kesehatan tetap terus harus dijalankan. Ini dia guys, validasi dokumen rapid test masuk. Lulus. Habis check-in, sekarang step selanjutnya kita langsung mengisi apa tuh e-hack namanya. Sambil menunggu, kita akan isi, ini adalah salah satu persyaratan juga dari pemerintah. Kita harus mengisi form namanya e-hack Indonesia. Show e-hack nanti untuk kebutuhannya ketika kita sampai di tempat tujuan, di bandaranya nanti kita kasih lihat ini. Ya, oke. Mantap. Protokol kesehatan tetap terus dijaga dan selalu menjaga imunitas tubuh kita tuh. Masker jangan pernah lepas ya. Thank you. Sekarang kita sudah sampai di Bali dan sekarang kita mau keluar dari bandaranya, jadi harus mengikuti protokol dan juga antrian di situ. Jadi seperti itu aturannya, begitu sampai di bandara langsung kita beri tunjuk tadi QR code-nya ini, baru kita boleh dipersilakan untuk masuk ke wilayah tersebut. Halo. Halo Pak Andre. Pak Komeng. Ya. Pak
Komeng mah yang lain ketinggalan. Iya, Pak Komang apa kabar nih? Baik, Pak Andre. Ya. Ini kita udah ada di pasar Pasar Seni Kuta. Seni Kuta. Ya, betul, Pak. Ini khusus untuk barang-barang produk Indonesia, produk lokal. Ya? Lokal. Ya, Nah, betul. ini yang kita mau lihat nih. Ya, silakan. Seperti apa kondisi sekarang di pasar Seni Kuta Kuta. Bali. Ya. Nah, ini memang kalau dulu saya kesini Pak, dulu rame banget kan. Benar. Sampai kayaknya parkirannya penuh, jalan agak susah gitu ya. Benar. Ini terlihat lebih sepi, tapi memang sebelumnya sih lebih sepi lagi Pak. Ini Sepi udah mulai lagi. agak mulai rame ya. Rame dia Pak Andre. Nah, Ya, betul. ini Pak Komang ini termasuk salah satu sesepuh yang di sini nih. Ini saya mau lihat-lihat nih kondisi sekarang di sini seperti apa gitu. Selama masa pandemi Iya. baru 2 bulan kami buka toko. Baru 2 bulan selama pandemi ya. Iya. Masih kondisinya juga masih sepi. Iya, kita pokoknya upayakan untuk dorong terus lah pariwisata benar, Pak dan Andre, juga ini. perekonomian Indonesia agar bisa normal kembali. Ya pokoknya mohon bantuannya, yang penting kita tetap selalu menjalankan protokol kesehatan supaya kepercayaan masyarakat juga meningkat. Jadi kalau datang ke sini aman gitu. Nah, ini warungnya tokonya Mbak nih. Enggak, saya kerja. Oh, kerja di sini. Biasanya menjual apa aja selain ini? Ini aja ya. Ini buatan dalam negeri ya. Dalam negeri. Dalam Luar negeri. negerinya belum proses. Belum proses. Iya dong, kita harus meningkatkan produk-produk dalam negeri ya kan. Pastinya. Ini kalau nggak salah kemarin ini saya kan berapa kali pernah ke Bali. Lihat tuh di sini pasti dulu rame banget kan. Orang-orang bule ya segala macam ya. Benar, Pak. Ngelihat ini kayaknya beda, kayak berasa kayak bukan di Bali gitu. Ya, kayak berasa kota mati gitu. Tapi ini kita udah mulai. Kami berharap biar kembali kayak normal seperti sebelumnya. Justru itu saya datang ke sini bareng sama Taulani TV. Ini pengen mengangkat lagi suasana di Bali, memberikan lagi edukasi atau mungkin memberikan informasi kepada orang-orang yang nonton bahwa sekarang sudah aman untuk datang ke Bali. Ya, bisa melihat pariwisata di sini, kemudian bisa jalan-jalan lagi di sini tentu dengan protokol kesehatan. Pelan-pelan lah Mbak ya. Pelan-pelan kita sama-sama kerjasama Benar, untuk Pak Andre. meningkatkan lagi ya. Tononya udah berapa kali mau ke Bali? Gimana baru kali ini dia? Gimana Ton melihat? Cancel terus. Di cancel terus. Kan sekarang kalau mau ke Bali kan harus ada rapid dan lain segala macam. Benar. Kemarin di rapid yang keluar bukan darah, keluarnya voucher. Aduh, kacau. Kita jalan-jalan, Ayo, silakan, kita lihat silakan. yuk. Nah, ini sepanjang jalan ini Pak Komang. Sepanjang jalan. Pak Komang di sini sebagai Saya di operasionalnya di Desa Adat di Kuta, Bang. Desa Adat Kuta. Kenapa Iya. dinamai ini pasar tradisional adat? Pasar Seni. Pasar seni ya? Iya. Kenapa? Ya, Karena memang karena yang menjual produk-produk kerajinan ini. ini kalau kita lihat nih khasnya Bali nih. Iya, Ini dia, benar. Ini Iya, yang iya. disukain wisatawan-wisatawan. Itu gambar-gambar barong-barong ini nih. Ini kalau ke Bali nggak beli baju kayak begini belum sah. Nah, ada yang kurang ya. Ada yang kurang. Benar, Karena benar. ini image ciri khasnya ini nih. Baju-baju barong ini dan Barang. adem dipakainya. Benar. Gitu. Tono udah beli belum bajunya? Nanti kalau Tono mau kumpulin aja ya. Ambilin aja. Nah, balikin lagi nanti. Nah, halo Bu, ya sehat selalu ya Bu ya. Bu, nih saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih Bu. Boleh ya? Dengan Ibu siapa? Ibu Putu. Udah lama Bu di Bali? Memang orang Bali asli? Orang Bali asli. Pengen nanya Bu, ini dengan adanya pandemi perubahannya apanya Bu? Kosong sekali, nggak ada tamu datang kan nggak. Heeh. Kita kan andalan pariwisata Heeh, di sini, heeh. terus pariwisatanya nggak ada. Hmm. Kita harus makan apa? Berusaha saya sama teman-teman buka Iya. di sini biar kelihatan agak rame gitu. Tapi orang-orang turis-turis itu masih ada sebagian Bu? Nggak ada Pak. Udah nggak ada sama sekali. Dulu nih ramai banget Bu ya? Kalau dulu kan biasa di sini rame. Oh, sehari itu bisa dapat berapa Bu? Kalau dulu buat zaman-zaman? Dulu ya nggak tentu Pak kalau rame. Kadang kalau pas harinya baik dapat banyak. Banyak ya. Ada, ya dapat. Pokoknya dapat aja gitu. Iya, Kalau iya. sekarang kan nggak ada apa Pak. Betul, betul. Kosong sekali gitu. Ya memang ini yang dirasakan semua ya Pak, Benar, Komeng, ya. Bukan benar, hanya Bang. di sini tapi seluruh dunia gitu. dunia. Ya. Tapi kalau ini kan pusat di sini, Mm-mm. wisata yang andalan pariwisata aja. Betul. Benar-benar di sini Mas. Di Bali ini ya. Nah, ini memang kan sekarang pemerintah lagi berusaha lagi untuk mulai membuka nih. Mulai membuka lagi pelan-pelan. Mungkin memang tidak bisa langsung full. Karena kita juga mengkhawatirkan kondisi kesehatan dari masyarakatnya sendiri ya. Tapi ya paling penting pelan-pelan sama kerjasamanya masyarakat juga untuk tetap. Nah, ini bagus nih Bu, pakai masker, selalu cuci tangan. Nah, kalau Sehat, iya. cepat kembali pariwisatanya. Amin, 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 Kita amin. mengharapkan itu semuanya
Iya. Ibu saya lihat ini kan jual baju-baju barong. Ibu kok nggak pakai baju barong? Saya nggak pakai. Oh, ibu nggak pakai. Kalau dipakai kan yang dijual apa? Oh iya benar. Benar. Mungkin ibu butuh model. Makasih ya Ibu Putu ya. Pokoknya ibu yang penting sehat selalu. Sehat terus itu yang paling penting ya. Supaya bisa berkegiatan terus. Kita jalan dulu. Oke, silakan Bang. Selamat malam. Selamat malam. Matur Suksman. Sudah sampai kita di Inaya Putri Bali. Keren banget tempatnya. Sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Selamat datang di Inaya Putri Bali. Terima kasih. Yuk, kita mau check in ke dalam. Asik banget. Jadi memang kita kalau liburan ke Bali itu sekarang dalam kondisi seperti ini. Benar-benar aman ya. Jadi buat teman-teman juga yang mau liburan, semuanya protokol kesehatannya udah bagus banget dan sangat dijaga ya. Yuk, Hotel Inaya Putri Bali ini udah CHSE ya? Benar, Mas Andre, kita sudah certified CHSE dari Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata. Jadi CHSE itu adalah Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability. Nah, jadi ini udah bersertifikat itu ya. Benar sekali. Safe, jadi aman. Tenang aja, pokoknya kalau jalan-jalan liburan ke Bali, insya Allah semuanya udah aman. Yuk kita cekin Mbak, di mana? Silakan bisa cek. Yuk, nih udah safety banget ya. Jadi antara tamu dan receptionnya sudah ada kacanya juga. Jadi physical distancing. Ya. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih. Yes, sudah dapat kuncinya. Yuk. Halo everybody, happy good morning. Pagi ini saya sudah segar, tadi malam langsung sampai hotel istirahat dan sekarang udah mandi, udah fresh lagi. Gua mau jalan-jalan, muter-muter Bali, mau lihat keadaan Bali di sini seperti apa sekarang ya. Sekalian gua mau makan siang. Tadi sarapannya kelewatan, udah kesiangan. Yuk. Ini dia mejanya. Gua sengaja milih sendirian karena kan gua kesininya sendirian nggak sama pasangan. Nah, ini restoran Pelataran Canggu ini sudah bersertifikasi CHSE. Makanya kenapa semua yang ada di sini itu sudah mengikuti protokol kesehatan. Seperti kita lihat di sini ya, di meja makan ini sudah disediakan ini hand sanitizer. Nah, ya, tuh lengkap. Tuh, kemudian nah ini juga dia kasih semacam toolkitsnya tuh di sini kayak sendoknya, apa namanya, segala macam untuk peralatan makan tuh ditaruh di sini dan masih terbungkus rapi nih, seal for protection. Nah, jadi ini betul-betul sudah aman dan diperhatikan betul protokol kesehatannya. Lalu kemudian di sini ada amplop. Nah, apakah isi amplopnya? Yang pasti ini bukan duit buat saya, tapi ini adalah masker. Tuh, sudah disediakan ya. Jadi semuanya rapi, tertata. Lalu kemudian ini amplopnya ini bisa dipergunakan. Misalnya kita membawa masker sendiri ketika kita makan nanti. Ini maskernya kita bisa simpan di sini. Kira-kira seperti itu. Berhubung saya udah lapar, saya tuh udah nggak makan dari SD. Makanya hari ini saya pengen makan banget gitu ya. Mbak. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ada yang saya bantu? Mbaknya aja rapi banget ya, pakai sarung tangan, pakai face shield, pakai masker. Ini bagus ya. Saya pernah ke restoran waktu itu di tempat lain, mbaknya nggak pakai sarung tangan, malah pakai sarung tinju. Susah kan jadinya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno, memasuki ruang acara. Boleh kita berikan sambutan hangat untuk Bapak Menteri. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya. Baik, kami haturkan ucapan selamat datang kepada seluruh
Bapak Ibu tamu undangan yang hadir dalam acara bincang-bincang program CHSE dan gerakan pakai masker di siang hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu kami informasikan bahwa dalam acara bincang-bincang program CHSE dan gerakan pakai masker di siang hari ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mohon tetap kenakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan sebagai informasi, ruangan yang Bapak Ibu tempati saat ini telah didisinfeksi oleh petugas. Selain itu, seluruh petugas, pengisi acara, dan peserta dipastikan non-reaktif COVID-19. Kami juga menyediakan healthy kit di dalam goodie bag Anda untuk memastikan kenyamanan dari Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ibu tamu undangan sekalian untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memulai acara di siang hari ini, bersama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju, dan tentunya salam sehat. Selamat siang dan selamat datang dalam acara bincang-bincang program CHSE dan gerakan pakai masker yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa di siang hari ini, saya Hanifan Fuadi dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian sekaligus dipercaya untuk memandu jalannya acara hingga usai. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu kami informasikan bahwa saat ini kita sedang berada di Gedung Sabta Pesona, Rumah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Belum lengkap rasanya jika Bapak Ibu belum menyampaikan salam pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia. Masih ingat ketika nanti saya menyampaikan salam pesona Indonesia, Bapak Ibu akan menjawab Wonderful Indonesia. Baik, kita akan coba bersama-sama. Salam pesona Indonesia.
Sekali lagi lebih semangat. Salam pesona Indonesia. Aplaus untuk Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum acara di siang hari ini dimulai, perkenankan saya untuk mengaturkan salam hormat kepada tamu undangan yang telah hadir secara offline maupun online di siang hari ini. Yang pertama, kami haturkan ucapan selamat siang dan selamat datang kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Selamat siang, Bapak Menteri. Dan yang kedua, kami juga haturkan ucapan selamat siang kepada seluruh Bapak Ibu pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kami haturkan ucapan selamat siang kepada Ketua Umum Gerakan Pakai Masker, Bapak Sigit Pramono beserta jajaran. Dan kami juga haturkan ucapan selamat siang dan selamat datang kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Profesor Dr. M. Solehudin MPD MA beserta jajaran. Direktur Utama PT Saung Angklung Ujo, Bapak Taufik Hidayat Ujo. Kami haturkan ucapan selamat siang pula kepada praktisi kesehatan Dr. Isya Broto Asmora yang telah berkenan hadir di siang hari ini. Dan seluruh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi yang hadir di online kali ini, dan juga Bapak Ibu Ketua Asosiasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan tentunya rekan-rekan media, dan Bapak Ibu hadirin yang hadir secara online maupun offline di siang hari ini. Dan untuk mengawali acara di siang hari ini, bincang-bincang program CHSE dan Gerakan Pakai Masker, panitia telah menyuguhkan sebuah penampilan istimewa yang akan ditampilkan oleh Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Mang Ujo akan menampilkan angklung Arumba. Pada acara besar, penampilan ini dibawakan secara kolosal, melibatkan ratusan pemain. Dan musik yang akan kita saksikan bersama adalah harmoni antara tradisional dan juga modern. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita saksikan bersama Saung Angklung Mang Ujo. Nggak apa-apa, nanti aja dulu. Nanti aja. Tapi nggak terpakai nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Buat kamu nanti. Mau pakai nggak? Buat nanti. Nggak usah kan sekarang? Nggak. Tanah air ku tidak kelupakan, kan terkenang selama hidupku. Biar ku sayang pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
Walaupun banyak negeri ku jalani yang mensyukkan baik di kata orang, tetapi kau dan ruangku di sana aku rasa senang karena ku tak ku lupakan engkau ku banggakan. Walaupun banyak negeri ku jalani yang mensyukkan baik di kata orang, tetapi aku dan rumahku di sana aku rasa senang karena ku tak ku lupakan engkau ku banggakan. Berikut adalah jingle 3M kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan juga Saung Angklung Ujo. Bersama kita bisa untuk akhiri semua, mulai dari diri dan juga keluarga. Masker jaga dirimu dan jaga keluargamu dari kerumunan agar tidak tertular. Memakai masker, mencuci tangan, anak dan bersinja hidup 3M. Lakukan 3M. Indonesia Ajudan. Terima kasih Saung Angklung Ujo. Baik, sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Saung Angklung Mang Ujo. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami informasikan kembali bahwa dalam rapan acara bincang-bincang program CHSE ini, seluruh penampil dan juga Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini telah melalui protokol kesehatan dan juga telah melakukan tes swab antigen. Jadi semuanya negatif di sini dan semuanya aman. Jadi perlu kami informasikan kembali bahwa yang telah ditampilkan barusan, jingle mengenai gerakan pakai masker merupakan kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama dengan Saung Angklung Mang Ujo. Yang bertujuan, boleh kita berikan aplaus sekali lagi terlebih dahulu, yang tujuannya adalah untuk mempublikasikan kembali protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan memulai acara inti, yakni talk show.
Dan sebelumnya, kami informasikan pula bahwa dalam acara bincang-bincang program CHSE dan juga gerakan pakai masker kali ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan khususnya untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan program gerakan pakai masker Kemenparekraf dan perkumpulan sahabat peduli di tahun 2021. Dan di siang hari ini telah hadir bersama kita tamu-tamu istimewa, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno, dipersilakan untuk menuju ke tempat yang telah disediakan. Yes, dipersilakan Bapak Menteri. Kemudian telah bergabung bersama kami Bapak Ketua Umum Gerakan Pakai Masker, Bapak Sigit Pramono melalui sambungan virtual. Selamat siang, Pak Sigit. Baik. Pak Sigit sudah siap, dan selanjutnya kami mengundang Direktur Utama PT Saung Angklung Ujo, Bapak Taufik Hidayat Ujo, untuk berkenan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Dan yang terakhir, kami mengundang praktisi kesehatan Dr. Isya Broto Asboro untuk berkenan menuju tempat yang telah kita sediakan. Baik, karena seluruh narasumber telah hadir menempati tempat duduk yang telah disediakan dan juga telah terhubung bersama kami melalui virtual, bersama kita akan memulai sesi talk show kali ini. Mungkin untuk yang pertama kita akan mendengarkan terlebih dahulu informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelumnya adalah menerapkan protokol CHSE. Dan panduan program CHSE ini telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan dilaksanakan di tahun 2021 tentunya dengan target yang ditambahkan dengan kualitas yang tentunya nantinya akan lebih diperbaiki. Dan untuk mendengar lebih jauh bersama kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Kepada Bapak Menteri, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia sehat, salam pesona Indonesia, dan juga wonderful Indonesia. Terima kasih. Yang saya banggakan, yang saya hormati, Ketua Umum Gerakan Pakai Masker, Bapak Sigit Pramono, yang bergabung bersama kita melalui online, melalui daring. Yang saya hormati, ini starnya di sini, Dr. Reza Broto Asmoro. Terima kasih Dr. Reza sudah bersedia hadir bersama kita. Yang saya hormati Direktur Utama PT Saung Angklung Ujo, kawan lama, hatur nuhun pisan, Mang Taufik Hidayat Ujo. Nah, di sini juga hadir Rektor UPI Bandung, Profesor Dr. M. Solehudin, MPD, MA beserta seluruh jajarannya. Banyak yang nanya, kok ada Pak Rektor diundang? Karena saya pertama-tama ingin selalu merangkul institusi pendidikan, akademisi dalam kita mendorong suatu kebijakan dengan konsep pentahelix. Jadi saya terima kasih Pak Rektor sudah gabung, dan juga Pak Rektor di sini hadir salah satu murid dari UPI Bandung yang bergabung online juga, usianya hampir 80 tahun, yaitu ibu saya. Ibu saya juga tergabung di online, muridnya Pak Rektor di tahun 60-an, dan juga kawan dari Pak Sigit Pramono dan penggemarnya Saung Angklung Ujo, dan juga salah satu yang mengidolakan Bu Reza. Apa kabar, Mam? Halo. Kelihatannya dia ngumpet atau belum dandan kali ini sehingga kameranya masih dimatiin. Pokoknya kita kirim love, wonderful Indonesia dari gedung kita di sini di Kemenparekraf. Saya juga ingin menyapa, wah luar biasa, ada 514 tambah 34 Kepala Dinas Pariwisata Provinsi seluruh Indonesia, yeay.
34 yang hadir, mudah-mudahan yang lain juga ikut bergabung. Saya juga ingin menyapa Ketua Asosiasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentunya teman-teman saya di Kemenparekraf, pejabat eselon 1, Bu Ses, Bu Nia, Bu Kiki, semua yang hadir, baik online maupun offline, dan rekan-rekan media juga nih, luar biasa media semua hadir di sini dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Saya nggak mau formal karena pengen langsung aja untuk chatting-chatting, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama adalah program CHSE ini adalah bagian daripada protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan kita harus mengakui bahwa kepatuhan dari masyarakat, pelaku baik pariwisata dan ekonomi kreatif maupun masyarakat luas harus terus kita ingatkan, kita tingkatkan mengenai gerakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, Kemenparekraf ini ada 3 pilar, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Bagaimana caranya kita di sektor parekraf ini mendorong agar kita menggunakan inovasi-inovasi terkini dalam berkegiatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi hari ini hibrid nih. Jadi mudah-mudahan lancar semuanya. Kita mulai membiasakan diri nih, event-event kita kayak begini karena Dr. Raisa, Pak Sigit bilang 2-3 tahun lagi nih. Jadi kita harus get used to it. Kita harus membiasakan diri event-event seperti ini. Tadi terima kasih, tepuk tangan dulu buat Saung Angklung Ujo. Luar biasa penampilannya dan jinglenya juga. Enak ya kedengerannya ya? Oke nggak? Oke ya, terima kasih. Hatur nuhun. Keren banget. Nah yang kedua, ini jumlah CHSE yang sudah kita berikan di tahun 2020 hampir 6.000. Kita akan tingkatkan jumlah dari institusi, tapi ini pasti nggak akan cukup. Harus didukung betul oleh gerakan yang masif. Makanya saya titip tadi sama Dr. Grace, Pak Sigit, dan Mbak Fadila Astari, bahwa gerakan ini harus punya gaung yang lebih kuat lagi. Saya tahu udah yang dikerjakan banyak banget, tapi kita perlu gaspol lagi. Jadi kita geber, kita gercep, dan kita gaspol untuk gerakan pakai masker ini sebagai bagian daripada adaptasi 3M kita. Dan di tahun 2021 kita targetkan 6.500, tapi saya bilang ini harus kita tingkatkan lagi. Gimana caranya? Rangkul dunia usaha. Jadi kalau pemerintah melakukan 6.500, gimana kalau dunia usaha juga ikut berpartisipasi sehingga yang tersertifikasi yang bisa dibantu oleh kita bisa jumlahnya lebih meningkat. Karena ada 34 juta lapangan kerja, termasuk ada di tempatnya Mang Taufik berapa ya? Ada 1.000 lapangan kerja di Saung Angklung Ujo ini yang harus kita selamatkan. Dan kita nggak bisa bilang bahwa kita nunggu COVID-19 ini. Yes, kita nunggu. It's not about go or no go. It's not about do or not do pariwisata dan ekonomi kreatif, but it's about how. Saya terinspirasi dari Gubernur Tokyo yang ditanya mengenai Olimpiade 2021. Sudah ditunda dari 2020 ke 2021 dan sekarang ada dorongan untuk ditunda lagi. Dia gebrak meja, dia bilang it's not about we go or no go. It's not about we do or not do Olympic 2021, but it's about how. Nah, how-nya ini adalah protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Kita ikuti anjuran pemerintah bahwa kalau code red, tempat-tempat yang mungkin belum bisa didatangi ya kita hindari. Tapi kalau yang green zone, pariwisata yang di daerah yang sudah bisa dikunjungi dengan penerapan protokol kesehatan dan protokol COVID yang disiplin, ya kita buka karena begitu banyak lapangan kerja yang harus kita selamatkan. Itu saja dari saya. Saya ingin banyak mendengar justru dari Mang Taufik, Pak Sigit, dan Dr. Reza. Terima kasih Ibu saya udah gabung di sini. Terima kasih Pak Rektor. Karena Pak Rektor juga ini kita harus selamatkan nih ekonomi kreatif. Termasuk juga angklung yang udah jadi warisan budaya Indonesia ya. Yang sudah diakui oleh UNESCO juga. Jadi kita sekaligus me-reignite dan me-reaffirm
gerakan pakai masker 3M CHS ini kita juga bantu ekonomi kreatif dan pariwisata kita. Sukses untuk kita semua. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bersama kita akan terhubung dengan Ketua Umum Gerakan Pakai Masker, yakni Bapak Sigit Pramono, yang telah tersambung melalui virtual. Boleh kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Sigit. Apakah selamat siang. Suara kami dapat terdengar dengan jelas? Jelas Pak, jelas. Terima kasih. Bapak, mungkin dari rekan-rekan media dan juga Bapak Ibu hadirin, mungkin ada yang belum mengetahui mengenai gerakan pakai masker. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih jauh mengenai apa itu GPM, visinya apa, dan apa message atau goal yang ingin disampaikan dalam forum ini. Terima kasih, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kami hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Yang saya hormati para pejabat di Kementerian Pariwisata, ada Ibu Nia, Ibu Kiki, Ibu Sesmen, dan pejabat-pejabat yang lain. Saya hormati Mang Taufik dari Angklung Mang Ujo, dan juga Dr. Raisa, dan rekan-rekan media yang saya muliakan semuanya. Jadi, gerakan pakai masker ini pada dasarnya adalah gerakan kemanusiaan, gerakan sosial. Kami non-partisan dan nirlaba. Jadi kami betul-betul ini pekerjaan sukarela yang kami lakukan adalah untuk membantu masyarakat dan tentunya secara tidak langsung juga membantu pemerintah. Ya. Kami berdiri sejak bulan Juni tahun lalu dan sudah melakukan banyak sekali penyuluhan baik di pasar rakyat, pesantren, dan juga bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga di destinasi wisata. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan penyuluhan. Gerakan kami ini meskipun namanya gerakan pakai masker, ini kita bukan gerakan yang hanya bagi-bagi masker. Kami justru lebih fokus kepada bagaimana mengedukasi masyarakat, melakukan penyuluhan untuk agar masyarakat itu sadar kewajibannya, karena ini kewajiban perorangan, yaitu kewajiban untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kenapa gerakan kami namanya gerakan pakai masker, bukan gerakan cuci tangan atau gerakan jaga jarak? Karena kalau kita sudah memakai masker, ya, kita sudah bisa melindungi diri kita untuk tidak tertular dan melindungi orang lain untuk juga tidak tertular, itu sampai 75%. Itu makanya kami menggunakan nama gerakan ini gerakan pakai masker, karena perlindungan yang dilakukan dengan memakai masker ini sungguh sangat signifikan hasilnya, sudah 75%. Sisanya bagaimana? Ya jaga jarak dan sering cuci tangan. Yaitu jadi itu alasannya kenapa kita menggunakan nama gerakan pakai masker. Pendiri dari gerakan pakai masker banyak tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha juga, tokoh agama yang banyak bergabung. Ada Pak Agus Martowardoyo, ada Gus Mus, ada Gus Haris, ada Gunawan Muhammad, ada juga Andi Nolia, ada Ustadz Yusuf Mansur, dan banyak lagi yang bergabung di gerakan pakai masker. Sekali lagi, kami siap untuk bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, untuk bersama-sama mengkampanyekan kembali untuk agar masyarakat ini, khususnya para pelaku wisata dan ekonomi kreatif, untuk sadar pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit Pramono. Tadi sudah dijelaskan bahwa organisasi GPM ini bertujuan untuk melakukan edukasi dan juga penyuluhan kepada masyarakat untuk sadar menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan selanjutnya bersama kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Direktur Utama PT Saung Angklung Ujo atau SAU dari Bapak Taufik Hidayat Ujo. Bapak mungkin bisa disampaikan penerapan protokol CHSE bagi para pelaku ekraf. Disilakan Pak. Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak, Ibu yang terhormat, Pak Menteri, Bu Reza, sebelum ke CHSE, saya ingin cerita sedikit saja. Siap. 11 tahun yang lalu, saya di sini, Pak, diundang dalam rangka syukuran bagaimana pada saat itu angklung disahkan oleh UNESCO sebagai Intangible Heritage, tepatnya di bulan November 2010. Apa artinya Intangible Heritage? Di situ adalah sebuah warisan tak benda, bukan hanya sekedar sebuah heritage, tapi ada nilai-nilai di situ. Jadi angklung itu mempunyai nilai, nilai harmoni, nilai kebersamaan, gotong royong, saling menghargai. Dan angklung harus hidup dan menghidupi di masyarakatnya. UNESCO sebelum mengesahkan itu, mereka tinggal 2 minggu lamanya di Saung Angklung. Bagaimana kehidupan angklung di Saung Angklung. Dan mereka akhirnya saya referensikan untuk ke Baduy, ke daerah-daerah lain yang memang ada angklung. Di situ barulah UNESCO mengesahkan angklung sebagai Intangible Heritage. Ada 4 hal yang UNESCO titipkan ketika sertifikat itu sudah dimiliki oleh Indonesia. 1, harus terpelihara, terlindungi, terpromosikan, dan terregenerasikan. 4 hal tersebut harus selalu dijaga oleh Indonesia. Bahkan betapa pentingnya itu, sebelum diundang ke sini, saya di Kementerian Kebudayaan, kemudian di Kementerian Koordinator, kemudian di sini disampaikan bahwa 4 hal itu harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Yang pertama, saya mohon maaf 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, 11 tahun lebih lah, saya diundang oleh satu negara. Saya tidak akan sebutkan negaranya. Saya diminta pindah ke sana. Dengan M enggak mulainya? Iya. Negara itu mulainya pakai M enggak? Saya nggak bilang ke M, tapi saya diminta pindah ke sana bersama rombongan. Teman saya digaji, digaji berapa sama Taufik? Diam ya, kalikan 8. Kamu ke sana sama Taufik. Yang pertama, 3 university kamu hidupkan di sana. Tahun kedua, 10 university. Tahun ketiga, all school in my country. Demikian Pak. Betapa apresiasinya mereka. Ya, jadi saya harus menjaga itu sebetulnya. Di samping memang almarhum Pak Ujo mengamanahkan pada saya dulu bahwa ini harus terpelihara dan terjaga. Nah, itu kurang lebih prolog daripada Saung Angklung. Nah, sebelum ke CSE lagi, saya sampaikan tadi hampir 1.000 orang yang terlibat di Saung Angklung, dan seni budaya tradisional Sunda itu khususnya adalah hampir tidak ada jarak antara pemain dan penonton. Kita malah banyak berinteraksi. Nah, tetapi tadi dengan pandemi semacam ini, kami harus tahu diri, kami harus menjaga, dan untuk itu kamilah barangkali di Jawa Barat yang salah satu yang pertama memiliki sertifikat CHSE itu. Ya, kami sadar diri Pak, jadi kami tidak bisa ngotot untuk itu, tapi konsepnya masih keep the old one, create the new one. Dalam arti kita masih mempertahankan yang tadi ada value-value-nya, tetapi kita harus create the new one tadi. How-nya itu barangkali yang mungkin how-nya adalah harus guyup. Saya kira begitu. Selamat malam, selamat siang Ibu, salam dari Cepopong. Cepopong Junjunan Ibu, salam. Ada suratnya deh, saya nanti dikasihkan ke Ibu. Mam, ini ada di layar, satu Indonesia ngeliatin Mama nih. Halo. Salam dari Cepopong itu tadi. Senyumnya dulu dong, senyumnya mana? Ya, 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, giginya terlihat. Mana maskernya Mama? Ya, jadi begitu. Jadi kami harus sadar diri sehingga CHSE ini barangkali adalah yang pertama masuk ke dalam tempat kita. Bahkan saya mohon ini Pak Menteri, barangkali tim saya atau tempat saya juga mohon disegerakan juga vaksinnya. Barangkali itu, karena itu penting sekali untuk menjaga kepercayaan pengunjung-pengunjung ke tempat kita selain di CHSE itu, dan menjaga para pemain gitu.
Jadi itu saya mungkin salah satu permohonannya. Jadi CHSE tentu saja sudah saya lakukan, namun saya menghimbau kepada semua pihak, khususnya dalam hal ini pemerintah atau yang lain, ini sosialisasinya harus benar-benar TSM. Dulu TSM terkesan negatif, bagi saya bisa sangat positif, terstruktur, sistematis dan masif. Hal tersebut harus dilakukan. Karena apa? Karena Bu Kiki, Bu Nia, ini banyak orang yang tidak tahu gitu. Jadi main masuk aja gitu, artinya yang tidak bersertifikat sama yang bersertifikat mereka mengapa biasa aja. Padahal sebetulnya yang punya sertifikat itu sudah sedikitnya ada jaminan. Kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan haunya itu kami semua, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Sandi bisa menyelamatkan yang sekarang ada hampir 1.000 orang yang menggantungkan diri di Saung Angklung. Bukan gantung diri ya, menggantungkan kehidupannya, maksudnya mereka bisa beraktivitas kembali. Virtual memang kami lakukan, tapi hanya untuk sekelompok. Tetapi untuk yang sebanyak itu saya kira perlu pentahelix yang turun tangan. Demikian barangkali Pak Menteri. Baik, untuk Bapak Taufik Hidayat Ujo mungkin tadi bisa kita eksplorasi lebih jauh. Tadi ditampilkan ada jingle gerakan pakai masker. Mungkin Bapak bisa menjelaskan background pembuatannya seperti apa Pak? Inspirasi dari apa dan sebagainya? Jingle ini bagi saya luar biasa sebenarnya. Ini kita sudah bikin rekamannya di studio. Dan yang luar biasanya cicit-cicit Pak Ujo tampil di situ sebetulnya di videonya. Mereka, ya saya banyak mengambil hikmah dari ini, bagaimana keluarga Ujo kompak untuk menolong keselamatan Saung Angklung ini. Mereka kompak, setiap hari latihan, setiap hari mereka menari, bernyanyi dengan protokol kesehatan. Dan di lagu tadi sebetulnya mereka ikut Pak. Mereka ikut menyuarakan 3M itu. Mudah-mudahan nanti di akhir ini di setel lagi ya lagu itu yang lengkap rekamannya, dan itu dibuat hanya 2 hari Pak. Yang saya minta teman-teman yang sudah artis-artis yang terbiasa bikin jingle, wah kamu pikir itu paling cepat 2 minggu katanya. Jadi saya bikin sampel-sampel dari mereka, tapi yang terpilih. Nah, alhamdulillah, jadi luar biasa dalam 2 hari, dan ada yang jaga dari jarak jauh. Kita komunikasi dan akhirnya terciptalah lagu itu. Jadi itu sejarahnya 2 hari, tetapi anak-anak ini memang luar biasa. Saya kalau masih dengar di belakang, saya menaruh yang luar biasa lah, jempol lah kurang lebih kalau dulu ya untuk anak-anaknya. Terima kasih tim yang saya cintai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan demikianlah tadi sepatah dua patah kata dari Bapak Taufik Hidayat Ujo. Selanjutnya kita akan mendengarkan statement atau testimoni dari salah satu narasumber kita, Dr. Isya Broto Asmoro. Dr. Isya, seperti kita ketahui bahwa pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan anjuran tersebut, perintah tersebut sudah diturunkan dan diimplementasikan oleh Kemenparekraf Baparekraf dengan menerapkan program CHSE. Dari Kemenparekraf telah menyusun buku panduan CHSE untuk sektor parekraf, kemudian melakukan sosialisasi, dan yang terakhir adalah melakukan sertifikasi CHSE. Menurut Dr. Isya, dari sudut pandang medis, mengapa gerakan pakai masker ini perlu disampaikan kepada publik, dokter? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk semuanya. Bapak Menteri yang saya hormati, Ibu Min Uno yang sedang menyaksikan, Bapak, Ibu-Ibu Dirjen semua, Bapak Ujo dan Bapak Sigit yang sedang menyaksikan online, dan juga Kepala pariwisata ya di seluruh Indonesia ya. Ya, memang ini situasi yang sangat memprihatinkan ya. Kita semua harus mengalami tantangan yang luar biasa, terutama dalam sisi parekraf sendiri. Ini memang sangat-sangat berat, saya akui. Tadi kita sudah mendengar pengalaman langsung dari Kang Ujo nih yang memang udah
mengalami perubahan yang sangat luar biasa dan tantangannya menghidupi sekian ribu orang. Dan saya rasa ini bisa menjadi contoh bahwa inilah sebenarnya yang kita hadapi saat ini di Indonesia. Semua orang sedang kewalahan untuk mengetahui bagaimana sih yang seharusnya kita lakukan nih ke depannya seperti apa. Kita tahu pandemi ini bukan akan berlangsung dalam waktu yang singkat. Mungkin ada yang bisa menghitung, Pak Sandiaga Uno tadi sudah mengatakan 1-2 tahun, 2-3 tahun, itu prediksi tentunya ya. Kita tidak akan tahu bagaimana pandemi ini akan benar-benar berakhir dan kapan ini virus ini akan hilang, lenyap dari muka bumi. Maka yang harus kita sadari adalah untuk semua orang yang ada di bumi ini, tidak ada satupun orang yang luput dari resiko infeksi atau penularan. Maka perubahan gaya hiduplah yang sebenarnya menjadi dasar, basic. Termasuk yang paling penting adalah upaya pencegahan supaya kita tidak tertular dan tidak menulari, yakni memakai masker. Memakai masker tentunya menjadi kunci utama, karena kita tahu penularannya adalah melalui droplets yang keluar dari mulut kita atau hidung kita. Ketika kita bicara, ketika ngobrol nih, ketika kita batuk, bersin, ketika menguap, ya, bahkan ketika mungkin ada orang yang memaksakan dirinya untuk merokok, nah itu bisa menularkan karena itu mengeluarkan droplet ke lingkungan sekitarnya. Akhirnya ada dua hal yang bisa tercipta, kontak langsung atau kontak tidak langsung penularannya. Karena dropletnya tersebar, bisa terpercik dan terhirup di orang lain. Ada lagi yang mengakibatkan jatuh ke benda-benda di sekitar kita, akhirnya kita pegang-pegang dan kita pegang tempat masuknya virus, yakni mata, hidung, dan mulut kita. Kedengarannya simpel ya, 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Rasanya kok kayak anak TK banget sih diajarin gitu ya. Cuci tangan, kayak anak saya dia diajarin gitu. Tapi buktinya siapakah yang memang melaksanakan betul-betul memakai masker dengan baik dan benar? Siapakah yang benar-benar menerapkan jaga jarak, benar-benar dihitung 1,6 meter dari orang lain? Siapa yang benar-benar mempraktekkan cuci tangan 6 langkah selama 20 detik dengan baik dan benar? Belum semuanya. Ini yang harus kita jadikan kebiasaan baru yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya, supaya kita bisa melindungi diri kita, ya, menghindari dari penularan tadi dan melindungi orang lain di sekitar kita supaya tidak tertular. Dan yang paling penting menyelamatkan nyawa. Nah, menyelamatkan nyawa ini kita bisa melihat dari dua sisi. Kalau dari sisi kesehatan, menyelamatkan nyawa ya pasti karena dia tidak terinfeksi jadinya. Tapi kalau dari sisi pekerjaan misalnya, parekraf, menyelamatkan nyawa dari sisi perekonomian. Mungkin orangnya tidak terinfeksi, tapi akhirnya nggak bisa makan karena nggak bisa kerja, karena nggak tahu apa yang harus dilakukan di tengah-tengah itu. Maka setuju sekali tadi begitu dikatakan how-nya. Maka solusi yang selama ini sudah dikabarkan dimanapun mengenai 3M itu sebenarnya adalah solusi. Solusi kita bagaimana bisa menerapkan perekonomian kita biar tetap jalan, kita bisa tetap hidup produktif adalah dengan 3M. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, berkarya, berinteraksi dengan orang lain, minimal yang harus dilakukan adalah 3M itu. Mulailah dengan memakai masker. Pakai masker nggak boleh asal-asalan, harus yang baik dan benar. Tentu itu sudah jadi hal yang utama nih yang didengungkan oleh gerakan pakai masker ini ya. Kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak pun harus dilakukan. Karena memakai masker ternyata perlindungannya tidak 100%. Maka harus ditambahkan dengan menjaga jarak. Terus gimana dong kalau kontak tidak langsungnya kan udah nih tadi memakai masker dan jaga jarak. Tapi ada kontak tidak langsung. Kita pegang-pegang segala macam. Ini yang bisa ternyata tanpa disadari bisa menularkan. Nah, ini yang mencegah adalah dengan rajin mencuci tangan sesering mungkin. Halnya kesannya simpel sepele, tapi ini wajib diterapkan dimanapun, termasuk berbagai daerah atau sektor perekonomian, kreatif, dan juga pariwisata. Jadi, kalau dari saya sebenarnya solusinya sebenarnya sudah ada, tapi mempraktekannya lah yang harus menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Isya. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk seluruh narasumber yang telah hadir di siang hari ini. Betul sekali seperti yang disampaikan oleh Dr. Isya, bahwa protokol kesehatan 3M ini memang tampaknya sederhana untuk dilakukan. Tapi ini merupakan solusi untuk mencegah agar tidak tertular dan juga menulari. Begitu. Betul. Ya dokter? Dan ini bisa dipraktekkan tentunya ini gabungan dari CHSE itu ya. Betul dan sekali. CHSE ini solusinya kalau memang benar-benar diterapkan, masyarakatnya 3M, semua program CHS-nya jalan, semua bisa kembali lagi loh seperti semula.
perekonomian sekali. bisa berjalan, pariwisata bisa berjalan, dan semuanya bisa terlindungi dan insya Allah kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Amin, amin, insya Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan media sekalian, nantinya tidak akan ada doorstop, jadi setelah kita mendengarkan bersama talk show bersama para narasumber, kami persilakan untuk rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan di siang hari ini. Dan nantinya mohon diinformasikan namanya siapa, dari media mana, dan pertanyaannya apa, dan mohon tidak memegang mikrofon sama sekali, dan kami telah menyediakan standing mikrofon di sini. Jadi untuk rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan. Adakah yang ingin bertanya? Silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Boleh? Silakan, Mbak. Selamat pagi. Ya, saya Sisi dari CNN. Saya mau bertanya yang pertama soal kehadiran vaksin. Tadi kan Pak Ujo juga sempat meminta ya soal vaksin tersebut ke Pak Sandi. Dari Pak Sandi sebenarnya kehadiran vaksin dan dorongannya nanti ke pelaku ekraf ini seperti apa? Karena mengingat cukup banyak ya Pak yang berebut peran terkait urgensi dengan vaksin ini. Itu aja sih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ingin langsung dijawab oleh Bapak Menteri atau nanti? Baik. Terima kasih Mbak Sisi yang tampil sangat sporty hari ini. Kami mendorong agar tentunya tadi kita bicara 3M. 3M ini adalah tanggung jawab dari kita semua. Tapi pemerintah juga harus mendorong 3T. Testing, tracing, and treatment. Isolasi mandiri, dan ini harus pemerintah all out. Jadi bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di seluruh Indonesia juga. Peningkatan testing, tracing, dan treatment. Dan di samping itu kita juga mendorong agar vaksinasi programnya terus terdistribusi dengan baik dan tereksekusi dengan tentunya akselerasi yang semakin meningkat. Nah itu adalah 3 cara kita yang hari ini kita ketahui bisa mengatasi COVID-19. Nah khusus vaksinasi, kebetulan kita dipotong nih anggarannya Kemenparekraf 350 miliar. Karena Bu Menteri Keuangan bilang ada program vaksinasi nih San. Nah saya bilang sama Bu Menteri Keuangan, boleh kita rela dipotong, tapi kita menginginkan afirmasi. Jadi vaksin yang diberikan prioritas kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dan geografi-geografi yang sangat membutuhkan vaksinasi tersebut seperti Bali misalnya. Bali ini minus 12%, nggak pernah terjadi sebelumnya. Sisi, bom Bali 1, bom Bali 2, Krismon, krisis global, nggak pernah ekonomi Bali itu turunnya minus 12%. Dan tempat-tempat lainnya, Batam, Bintan, Banyuwangi, kita bicara Joglo Semar, Bromo Tenggar Semeru, tempatnya Pak Sigit, maupun juga Jawa Barat. Kita bicara di DKI aja, luar biasa. Kepulauan Seribu jatuh seperti itu. Jadi kita ingin ada sedikit keberpihakan dari sektor yang betul-betul sangat terdampak. Dan seperti Saung Angklung Ujo ini 1.000. Coba kita lihat berapa ratus ribu pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata yang terdampak. Jadi ini yang kita lagi coba dorong Mbak Sisi. Tentunya kita harus punya data yang kuat, yang terverifikasi dan tervalidasi. Dan jika ini bisa dijalankan, mudah-mudahan ini adalah sumbangsih kita kepada pemulihan. Karena saya berpikir bahwa jika kita bisa mengeksekusi ini dengan baik, kita akan mengembalikan Parekraf, bring back tourism, is bringing back the economy, bringing back Indonesia. Itu yang saya ingin kita bisa sama-sama bergandengan tangan. Mudah-mudahan bisa terwujud. Terima kasih Bapak Menteri. Selanjutnya, rekan-rekan yang ingin bertanya, Mas silakan. Setelah ini ya Mbak ya. Good afternoon. I'm Gandhi from See Today TV. So sorry, we should ask you in English. So based on our research, reflect in the data from the major global aviation industry, that the normalization of aviation should be affected by 2024. So how you as a minister to see
decent normalization for our domestic tourism, especially towards the international openness, maybe before 2024. And then secondly, there's tourism and SME is always integrated, because the SME, the social, the SME, the small and medium enterprises, is the first actors that are playing the tourism, and those who are the worst affected by this pandemic. So how you manage the integration of your program during your ministries? Thank you. Bapak Menteri, pertanyaan dari C2D yang pertama terkait dengan normalisasi untuk wisatawan Nusantara terhadap pembukaan dari Wisman. Disilakan Bapak. Oke, karena pertanyaannya pakai bahasa Inggris, kita mesti jawabnya pakai bahasa Inggris. Alright. English is, kalau Sunda mah mangga wae. Kalau Inggris mesti mikir dulu kita. Tapi intinya the core is the first questions is that a lot of institutions, a lot of analysts have said that 2024 is the year that things will go back to normal, which is depressing in a sense, but also bring some hope. We at the ministry really appreciate those predictions, those projections, but we have COVID-19 in front of us. So our focus is how we could help in any way we can to defeat COVID-19. So I'm working very closely with the Minister of Health. The new Minister of Health is very, very progressive and very pragmatic. So I'm on a constant talk with him, also with Pak Doni at Satgas COVID-19, to make sure that we would help in any way we can this tourism and creative economy sectors, helping to beat the pandemic. But in a way, we are also preparing, I guess, the 6 to 12 months, time would definitely have to be adjusted by the data, of our priority, which is domestic tourism. Domestic tourism is going to play a key. We have 55 million new middle class in Indonesia capable of traveling, spending, and today they go overseas. They spend 150 trillion rupiah worth of expenditures by going overseas. So this is our opportunity. How do we tap in the domestic tourists? So instead of going to far-flung places, they could go to Lake Toba, the largest super volcano lake in the world, which is very, very beautiful. How they would spend time in Borobudur, how they spend time in Bali, how they spend time in Bajo, Mandalika, or Likupang, or other places in Indonesia, including rural tourism. So those are, we call it Desa Wisata. Rural tourism is going to be a big emphasis by the ministry. And then the third is the international travelers. It will take time. My ministry project 4 to 7 million of arrivals this year. I signed what we call Perkin, Perjanjian Kinerja. The first thing I saw, the number, 4 to 7 million visitors, international tourists this year. I look at Ibu Ses, I look at Ibu Nia, I look at Ibu Kiki. This is way, way too optimistic. But, you know, being a new guy in the block, or a new kid on the block, I signed. But I know that it has to be revised. So, it will take some time. And we have to take the data, because government needs to look at the COVID data and making sure that, that we defeat COVID-19. We will not be able to revive the tourism and creative economy sectors without us being able to flatten the curve, bring down the number of cases. Today, you know, I just lost 3 very good friends of mine over the last 24 hours. Mbak Soraya Abdullah,
I fought very hard for her to get hospitalizations, but she fought very hard, but unfortunately she couldn't make it. Yesterday during Rapim, I got a news that she couldn't make it, and we lost her. So it was a devastating loss for us. And it's getting closer and closer and more people. So I guess, trying to stay optimistic, trying to push so that we could work together and making sure that this pandemic will be able to defeat is our number one priority. Secondly, the creative economy. Why we have Pak Taufik here is because we understand that the creative economy creates jobs, 17 to 20 million jobs. Pak Taufik has 1,000 jobs. I need to save every single one of those jobs. That's my role, that's my authority in the ministry. And I know this is tough time. The pandemic is still raging, the number of cases really high, and I think number of mortality is getting more and more. So we need to help in any way we can. So today, by creating a jingle, inviting Pak Taufik is a small little thing that we could do, but this creates awareness. Why I bring in also Pak Rektor from Universitas Pendidikan Indonesia, because it has to be embedded also in our education system, how this creative economy, and this creative economy actually there are some pandemic winners and there are some pandemic losers. The pandemic winners like digital, culinary, ghost kitchens, cloud kitchen, frozen food, the Love Me product that is now selling very, very well is a pandemic winner. But we need to make sure that the creative economy is also being saved by policies from the government. I think unfortunately I don't have a clear answers, but with COVID there's a lot of uncertainty, so we just have to go day by day. Oke, terima kasih Bapak Menteri. Dan selanjutnya, sebelum kita mempersilahkan rekan-rekan yang hadir secara offline, kita akan memberikan informasi dan juga pertanyaan dari rekan-rekan Pak Menteri yang terhubung secara online. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Iis dari Media Indonesia yang menanyakan kepada Bapak Menteri. Bapak Menteri, sejauh mana evaluasi terhadap 6.000 CHSE yang telah diberikan, baik terhadap aspek ekonomi maupun pencegahan penularan? Thank you. Saya boleh kasih kesempatan deputi saya kemarin diberi masukan Bu Ses ya, harus kasih kesempatan ke ibu-ibu deputi untuk menyampaikan pandangan. Silakan Bu Nia atau Bu Kiki, CHSE. Sebetulnya CHSE ini bukan di bawah deputi ini, tapi kita coba latih kemampuan mereka untuk berbicara on behalf of the other deputies. Silakan Bu Nia atau Bu Kiki, dan di sini juga ada Pak Fajar Hutomo kalau nggak salah. Nah, lebih tepat mungkin. Mas. Lebih tepat, tapi kan Pak Fajar mungkin belum nyala kameranya, jadi Bu Nia dulu. Baik. Silakan Bu Nia. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab. Tapi poinnya dari kami, dari pemasaran, kami lebih mempublikasikan yang sifatnya B2B, yang mengajak kepada pelaku usaha untuk turut aktif mendaftarkan usahanya guna mendapatkan sertifikasi CHSE, dan itu gratis. Semua biayanya dibayar oleh Kemenparekraf. Kenapa ini perlu? Adalah untuk membangun kepercayaan bahwa protokol kesehatan telah diterapkan di usaha tersebut. Itu jadi untuk B2B. Yang fungsi kedua itu adalah untuk B2C, untuk membangun juga kepercayaan dari konsumen bahwa protokol kesehatan telah diterapkan di restoran itu. Itu sama seperti halnya kalau kita masuk ke sebuah restoran dan ada logo halal, artinya makanannya sudah halal. Nah, bagaimana hasilnya? Tentunya ini harus kita evaluasi, Mas. Ini yang saya terus terang belum tahu, dan hal yang sangat challenging itu adalah bagaimana penegakannya atau law enforcement-nya. Karena ini terkait dengan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda. Dan untuk itu saya kira Bu Nika ya, Deputi 1 sudah berkoordinasi dan juga Pak Fajar untuk dengan Pemda bahwa yang kita berikan ini satu, kalau mereka sudah punya
tentu kami dari pemasaran akan lebih mempromosikan bahwa ini loh yang sudah, bahkan ada di e-commerce semua. Jadi kalau kita ngeklik di e-commerce, mana nih yang sudah punya sertifikat. Dan berarti itu bonusnya dia bisa dipromosikan. Kemudian dari sisi dengan Pemda, kami minta tolong ke Pemda itu adalah law enforcement-nya. Ketika dia tidak memenuhi lagi, silahkan dicabut saja, diberi hukuman perizinan. Saya kira dari kami itu Mas, terima kasih. Tapi ini ada yang sudah di CHS mungkin yang bisa memberikan honest testimoni dari Kang Taufik mungkin. Bagaimana pandangannya? Terbuka aja. Jadi kalau ada yang plus terus ngelihat ke kiri ke kanan kok masih belum, silakan, Mang. Challenging nih ya. Mangga. Just cek. Ya, jadi ketika ada kabar CHSI kemudian kita koordinasinya dengan Skovindo, Pak Mas Bu ya. Betul. Ya, saya dengan Kadin juga dengan Skovindo, dan itu saya yang pertama daftar karena memang itu sangat penting. Artinya pentingnya adalah untuk internal maupun untuk eksternal. Namun ini yang terjadi, Bu, karena kiri kanan baik hotel, restoran, pasar dan lain-lain itu sepertinya tidak melihat itu. Mereka tidak paham dengan CHSE sehingga hampir kurang efektif. Jadi barangkali yang sangat penting adalah mesti jelas nih Kang. Hampir kurang efektif. Berarti kurang efektif gitu ya? Saya nggak tega kalau sebut maksudnya, kurang efektif. Maksudnya, jadi di sebelah kiri kanan Kang Taufik itu belum punya gitu? Ya, saya juga jadi kurang efektif lah ya. Saya tergabung di asosiasi pariwisata. Di situ semua hotel, restoran mengeluhkan. Mereka memakai CHSE tapi restoran di sebelahnya enggak pakai. Nah, berarti kita harus lebih masif. Betul. Ya, betul. Kita harus lebih masif dan kita harus menggunakan merangkul Pemda. Dan ini kebetulan ada kepala dinas yang hadir di sini, bisa kita rangkul karena ini percuma kalau ada satu yang comply, yang tersertifikasi, sementara sebelah-sebelahnya enggak gitu ya. Iya, betul. Kolaborasi, Mas. Ya. Silakan Mbak Dokter. Mungkin karena lebih banyak juga masyarakat yang belum paham betul ya kalau menurut saya ya. Kalau kita harus pergi ke satu tempat, sekarang udah ada nih CHSE-nya. Mungkin suatu hal yang baru bagi kebanyakan masyarakat. Jadi mungkin banyak yang mulai harus dikasih pemahaman kalau memang mau destinasi yang aman, ya harus yang sudah memiliki program ini itu benar-benar harus ditanamkan di setiap program pariwisata, iklan pariwisata atau promosi pariwisata atau parekrafnya. Betul. Mereka tidak tahu. Gitu. Kita pakai sertifikat itu apa ini, dia nggak ngerti. Jadi itu Pak maksud saya. Sosialisasinya penting sekali. Garit. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi evaluasinya akan meningkatkan sosialisasi Bapak Ibu dan juga saya akan boleh bekerja sama minta dengan Pemda. ini Pak Rektor ada di sini, mungkin dari sisi pendidikan. Boleh, disilakan. Kita pengen dengar dari Pak Rektor UPI ini, Universitas Pendidikan Indonesia yang luar biasa di Bandung sana, yang menjadi sekolah kebanggaan ibu saya. Mangga Pak Rektor, kalau kita ingin mendengar dari sisi pendidikannya seperti apa, bisa kita lebih masifkan ini protokol 3M, protokol kesehatan ini. Tur nuhun. Siang Pak Rektor, mungkin bisa dibuka dulu mikrofonnya. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri serta seluruh jajaran yang mempromosikan 3M ini. Tentu saja saya juga ingin mengucapkan selamat Wilujeng ini terhadap program yang dilaksanakan ini, dan tentu saja bisa UPI sangat menyambut gembira gitu dan merasa terpanggil untuk menanamkan
perilaku hidup sehat ya di musim pandemi ini, dan memang saya setuju seperti yang dikatakan oleh Ibu Dokter tadi bahwa memang ini sangat sederhana, tetapi implementasinya luar biasa, tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Oleh karena itu, UPI sebagai salah satu institusi di pendidikan mendukung dan berusaha memberi kontribusi melalui para mahasiswa, akademisi, dan seluruh jajarannya untuk menerapkan 3M ini melalui proses-proses yang sifatnya edukatif, penyadaran, pembiasaan, dan tentu saja penerapan dalam berbagai aktivitas akademik di lingkungan UPI. Nah, jadi dengan kata lain sangat menyambut gembira dengan kebiasaan ini, sehingga tetap perekonomian bisa berjalan, kehidupan yang sehat, perilaku sehat juga tetap berjalan, sehingga seluruh aspek kehidupan bisa berjalan normal sebagaimana mestinya, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya kira itu, dan sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf dari Pak Rektor karena sedang ada kegiatan, sehingga beliau lebih dulu tadi meninggalkan acara ini. Sekali lagi mohon maaf dari Rektor, dan terima kasih atas melibatkan perguruan tinggi dalam ini Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya yang online dari Fitri Wulandari dari Tribun News. Pertanyaannya untuk Bapak Menteri Sandiaga Uno. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor pariwisata ini turut terdampak pula pada anjloknya okupansi hotel dan resort besar khususnya di kawasan wisata yang kabarnya bangkrut. Langkah apa yang dilakukan Kemenparekraf selain sertifikasi CHSE untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pandemi ini, Bapak Menteri? Ya, terima kasih Tribun News. Ini prihatin sekali ya. Jadi selain daripada kita prihatin dengan COVID-19 dari sisi kesehatan, dari sisi dampak ekonominya ini juga sangat dahsyat. Sebagai penyintas COVID-19, saya merasakan juga dahsyatnya dari dua sisi, baik kesehatan maupun juga ekonomi. Nah, saudara-saudara saya, saudara-saudara kita semua yang punya usaha di bidang pariwisata, terutama hotel dan restoran, kita kemarin punya program yaitu dana hibah. Dana hibah ini sudah berjalan dan diapresiasi oleh para pelaku usaha di sektor pariwisata. Nah, kita sekarang ingin memperluas, karena selain daripada hotel dan restoran, kita ingin juga mungkin bisa menyentuh biro perjalanan wisata, tour guide, pelaku sektor mikro, dan pekerja informal. Nah, ini yang sedang digodok oleh kami di Kementerian Parekraf. Kita ingin fokus di program-program perlindungan sosial. Yang kedua, kami dan pemerintah Provinsi Bali sedang mendorong satu paket jumbo 9,9 triliun yang diarahkan untuk paket stimulus penyelamatan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif yang digunakan untuk, karena sekarang adalah cash is king, butuh sekali dana untuk membayar karyawan, untuk bertahan. Nah, inilah paket pinjaman lunak kepada sektor korporasi yang bergerak di pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa membuat mereka bisa bertahan mungkin 1-2 tahun ke depan. Jadi paket ini sedang kita dorong bersama-sama, tapi saya ingin ditambah lagi mungkin ada, kalau tadi ada paket jumbo, ada juga paket mikro, yaitu untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang skalanya mikro dan kecil. Ini mungkin jumlahnya antara 3 atau 3,5 triliun. Ini yang lagi kita dorong, mudah-mudahan bisa disetujui dalam skema paket penyelamatan ekonomi nasional atau PEN, pemulihan ekonomi nasional, khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, karena kita khawatir jika tidak diberikan stimulus, kemungkinan terjadi adalah permanent damage. Karena selama ini mereka mantap kan, mantap itu adalah makan tabungan.
Sekarang mereka masuk ke periode setelah 2 tahun ini mindset. Ini Agim yang kasih tahu nih. Naon eta mindset? Makan hasil jual aset. Jadi aset-asetnya mulai terjual. Nah ini yang berbahaya sekali, apalagi kalau aset-aset ini adalah aset produktif. Sehingga mereka tidak bisa memulai usaha lagi dan butuh bantuan untuk mereka bisa kembali bangkit dan berkembang. Nah saya ingin paket-paket ini bisa segera tereksekusi. Saya lagi memohon waktu ke Pak Menko Perekonomian dan teman-teman yang ada di program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mempertimbangkan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri. Selanjutnya, pertanyaan yang sama dari Fitri Wulandari, Tribun News, ditujukan untuk Saung Angklung Mang Ujo. Pandemi COVID-19 turut berdampak pada menurun drastisnya jumlah kunjungan wisatawan ke Saung Angklung Kang Ujo, hingga harus merumahkan banyak karyawannya. Lalu, strategi jangka pendek dan jangka panjang dari manajemennya seperti apa, Pak? Ya, baik. Kenapa kalau saya lihat seperti piramid, Pak, yang paling terpuruk itu adalah pariwisata yang paling bawah. Yang paling bawahnya lagi, ujung-ujungnya adalah pariwisata seperti saya. Seni budaya, di mana di situ benar-benar tadi berkumpulnya orang. Dan mayoritas pengunjung ke tempat kita adalah anak-anak sekolah dan turis asing. Anak-anak sekolah sudah tidak bersekolah sekarang, kemudian turis asing susah masuk, bahkan tidak boleh masuk. Jadi itulah yang membuat kita paling terpuruk. Lalu langkah-langkahnya apa? Ya salah satu langkahnya saya ketemu beliau, gitu. Ini saya kira ini nggak bisa saya harus sendirian. Mungkin juga nanti besok lusa ke Kementerian Kebudayaan, karena urusannya ini adalah bukan hanya masalah pariwisata ekonomi, tapi ini budaya. Ini akan kehilangan masa depan anak-anak yang setiap hari mereka ratusan orang, mereka belajar, menari, bernyanyi, memperlihatkan kepandaiannya mereka berkesenian tradisional terhadap tamu-tamu yang datang, kepada rekan-rekan semua, itu luar biasa, itu hilang masa depan mereka. Jadi ini penting menurut saya, bukan semata-mata dari sisi ekonomi, tapi masa depan anak-anak yang sementara sehari-hariannya di sana, bukan ekonomi. Jadi saya kira salah satunya ke beliau ini bagaimana harus guyub, Pak, ya, barangkali ya pentahelixnya jalan, karena sekali lagi saya tidak bisa mengenalkan hanya dengan virtual yang hanya sekelompok orang. Ini harus ada how-nya tadi yang saya kira harus urun rembuk bersama. Meskipun barangkali salah satu yang saya coba lakukan adalah juga sekarang ecotourism, integrated farm. Jadi ada integrated farm-nya, ada seni budayanya, ada teknologi. Saya kira itu. Jadi sekian banyak orang ini mungkin bisa sekarang di farming dulu, di integrated farm, itu bisa diberdayakan dulu di situ. Sambil mereka, karena seni budaya itu tidak terlepas daripada environment sebetulnya. Tidak akan ada angklung kalau tidak ada kebun bambu, tidak akan ada kesenian-kesenian angklung kalau pada waktu zaman dulu tidak ada yang namanya upacara padi. Jadi ini sangat kaitannya sekali dengan integrated farm, ekosistem. Saya kira itu, Pak, agrowisata. Jadi ekoturism, agrowisata, integrated farm adalah nanti menjadi bagian daripada seni budaya dan tentu butuh teknologi untuk efektivitas, untuk marketingnya. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak, dan karena keterbatasan waktu, kita harus menyudahi sesi tanya jawab kali ini. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh narasumber yang telah dihadirkan di siang hari ini dalam acara bincang-bincang program CHSE dan gerakan pakai masker. Mohon izin untuk sedikit menyimpulkan bahwa program CHSE ini dilakukan oleh Kemenparekraf Baparekraf sebagai perpanjangan arahan atau dari tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah, yakni harus mengkampanyekan protokol kesehatan 3M yang kemudian disusun dari Kemenparekraf dengan penyusunan buku panduan CHSE untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian dilakukan pula sosialisasi CHSE di berbagai daerah, dan juga telah dilaksanakan sertifikasi CHSE untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Diharapkan melalui program CHSE ini, nantinya Kemenparekraf akan mampu membangkitkan kembali industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, karena sejatinya pariwisata merupakan bisnis yang terkait dengan trust.
Dan gerakan pakai masker ini merupakan salah satu implementasi dari CHSE dan seperti disampaikan oleh Dr. Isya bahwa nampaknya 3M ini terlihat sederhana namun harus kita lakukan karena ini merupakan mitigasi yang harus dilakukan untuk mencegah tertular atau menularkan COVID-19. Dan akhirnya saya Hanifan Fuadi mengaturkan ucapan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak Ibu sekalian dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara. Dan selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat masing-masing dan sebagai penutup inilah Saung Angklung Mang Ujo. Boleh kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian? Oh minimal Pak, biasanya banyak.
Persembahan terakhir dari kami, Salam Lucu. Play the right music, everything is fine. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With the beat of rock music, everything is fine. You're gonna be so good. When you got a chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jump, having the time of your life. You see that girl, watch the scene, being the dancing queen. Anybody could be that guy. Not as young as the music high. With a bit of rock music, everything is fine. You're in the mood for me. And when you got a chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jump, having the time of your life. Ooh, will see that girl, watch the scene, digging the dancing queen. Saung Angklung Ujo. Terima kasih Saung Angklung Mangujo. Untuk Bapak Ibu kami persilakan meninggalkan ruangan karena acara telah selesai. Dan kami haturkan sekali lagi ucapan terima kasih untuk Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, Dr. Reisya, kemudian Bapak Taufik Ujo, Bapak Ibu pejabat eselon 1, 2 di lingkungan Kemenparekraf dan seluruh tamu undangan yang hadir secara online maupun offline. Dan tentunya rekan-rekan dari Saung Angklung Mangujo. Dan kami informasikan untuk seluruh tamu undangan, kami persilakan untuk mengambil makan siang yang telah dipersiapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan teruntuk rekan-rekan media, kami persilakan menuju ke press room untuk menikmati santap siang yang telah disiapkan. Dan kembali kami sampaikan bahwa acara ini merupakan acara program CHSE, maka kami mengajak rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu tamu undangan, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan